membaca doa terlebih dahulu. Ayo sama-sama kita membaca doa. Alhamdulillah ya, semoga dengan membaca doa pembelajaran yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita dan berkah. Jadi karena kebersihan sebagian daripada iman, ayo anak-anak terlebih dahulu dibersihkan kelasnya. Diambil sampah-sampahnya dan dirapikan meja belakangnya. Baik, Bu. Sekali ya udah tidak menginstruksikan kepada piket untuk membelinya. Paham alif ulang ya. Muhammad angkat dulu kursinya nih. Pindah ke sana. Apa udah siap? Ya, kelasnya udah bersih, berarti kita semua sudah semangat dalam belajar. Ayo anak-anak sudah semangat? Sudah, Bu. Ya. Jangan Muhammad ya, jangan dibawa ke sekolah. Mana ada? Udah, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam materi kita, terlebih dahulu Ibu mengabsen anak-anak semua. Yang pertama Yuliani. Yusli. Hadir, Bu. Tanul Abidin. Mina. Muhammad. Nah, berarti alhamdulillah ya, hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga tidak ada yang absen, hadir semua ya. Iya, Bu. Nah, berarti sebelum kita masuk ke dalam materi baru kita hari ini, sedikit Ibu bertanya kepada kalian tentang materi kita yang minggu kemarin. Ada materi kita minggu kemarin tentang apa? Yuslinawati. Kemarin saya materi itu tentang iya boleh, coba dijelaskan sedikit. Percaya kepada malaikat. Iman itu yaitu percaya, yakin bahwa malaikat Allah itu ada. Itu aja, Bu. Nah, berarti alhamdulillah ya, setidaknya walaupun tidak semua, ada sebagian anak-anak Ibu yang masih teringat materi yang minggu lalu. Nah, berarti untuk materi kita yang baru sekarang, sebentar ya. Sudah nampak? Sudah, Bu. Nah, ya berarti kan materi kita hari ini yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, suma'ah, takabur, dan hasad. Jadi kan untuk materi yang ini kan ada 5 segmen di sini, yaitu berfoya-foya, ria, suma'ah, takabur, dan hasad. Jadi untuk hari ini kita mengambil satu segmen saja dari 5 segmen yang sudah tertera di sini, yaitu menghindari sifat hidup berfoya-foya. Ayo anak-anak semua, ada yang tahu apa itu berfoya-foya? Menghambur-hamburkan uang yang di tempat yang tidak berguna. Yang lain ada yang tahu apa itu berfoya-foya? Apa ya? Ibu
Membeli barang yang tidak bermanfaat, Bu. Ya, membeli barang yang sudah ada di rumah, tapi manfaat setelah kita beli itu nggak ada manfaatnya. Ya, berarti kan setidaknya walau materi kita belum lanjut, anak-anak ibu sudah ada yang paham tentang Berfoya-foya. foya-foya, hidup berfoya-foya. Yang lain ada yang tahu lagi? Sudah, jadi kan jika ada yang sudah ngerti, walaupun sedikit, ibunya analisis manfaat sikap hidup berfoya-foya. Yang kedua, membaca tentang larangan hidup berfoya-foya. Yang ini ada sedikit materi tentang berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Nah, jadi Islam itu sangat melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, israf dan boros tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya perbuatan setan. Jadi jelasnya bahwasanya berfoya-foya itu sangat dilarang dan termasuk pada perbuatan setan ya. Nah, selanjutnya ini ada ayatnya. Siapa yang mau baca? Ayo anak-anak. Belum nampak Bu ayatnya Bu. Belum nampak, Bu. Belum nampak ya? Ya. Guru, Kok di sini sudah nampak? Pulang ya. Terlihat? Belum Bu. Udah. Udah. Ya. Coba ada yang mau baca? Muhammad, Ayo, Bu. ayo siapa mau baca? Jamaliyah Bu Bahan mau dari baca kita. Jamaliyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wala badziru tabghira innal mubadirina kanu ikhwana syaitan wa kana syaitana li rabbihi kafura. Udah, Bu. Ya, berarti siapa tadi yang membacanya? Jamaliyah, Bu. Ya, Jamalia dapat nilai tambahan dari Ibu ya. Ya, Bu, terima kasih. Nah, berarti kan dari ayat ini bisa kita bacakan artinya. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 17. Nah, berarti sudah jelas di sini bahwasanya Allah itu sangat melarang kita untuk hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya. Nah, selanjutnya tadi di situ ada dijelaskan tentang melampaui batas dan boros. Ada yang tahu apa itu melampaui batas? Ada yang tahu? Melampaui batas sudah terlalu banyak membeli. Ya, berarti melampaui batas itu artinya berlebih-lebihan. Dari segala sesuatu yang israf adalah dilarang, termasuk dalam beribadah. Salah satunya dalam beribadah, ya kan? Nah, yang kedua ada lagi dari sikap boros. Ada yang tahu apa itu boros? Menghambur-hamburkan uang tuh. Iya, Tempat yang maksud tidak. dengan boros itu menghambur-hambur
Menghamburkan. Baik dari harta maupun uang. Kan? Ya, Selain ada contoh depan. Nampak? Pak Guru. Nampak ya? Nampak Bu. Nah, berarti kan di sini ada contoh daripada berfoya-foya itu kan ada beberapa contohnya. Yang pertama di sini ada dari dalam hal makan dan minum. Anak-anak ya ternyata kan berfoya-foya itu tidak hanya dari segi hal harta dan uang ya kan, dari segi makanan juga dia termasuk kepada berfoya-foya. Foya. Kita memakannya berlebih-lebihan. Selanjutnya ada juga dari dalam hal berbicara. Dalam hal berbicara. Iya, dalam hal berbicara juga tidak dibolehkan secara Berlebih-lebihan. boleh berlebih-lebihan. Selanjutnya apalagi di sini Dalam dalam belanja. ya bukan berarti anak-anak ya sosial media itu tidak perlu. Sosial media itu juga perlu, tetapi kita pergunakan sebaik-baiknya atau seperlunya saja ya kan. Nah, selanjutnya dalam hal berbelanja juga disebutkan di sini bahasanya belanjalah sesuai dengan Kebutuhan. sesuai dengan kemampuan kita. Dan gambar yang selanjutnya yaitu Dalam hal dari Dalam hal penampilan. dari segi Baju penampilan. yang bagus Bu ya. Memakai Iya. perhiasan yang banyak. Ya, pakailah Seadanya. seadanya, walaupun kita punya lebih, setidaknya pakailah seadanya saja. Nah, selanjutnya di sini ada kisah ya. Nah, kisah daripada seorang Bani Asar dan Abdullah bin Am. Ada yang membaca? Ya, boleh Bu. Jawab kisah seorang Bani Ansar dan Abu Bakar bin Amr. Jawab pemuda Ansar kepada Abdullah bin Amr, benar, amalanku seperti yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak pernah membuat curang kepada seorang pun. Aku juga tidak pernah iri ataupun hasad kepada seseorang atas karunia-Nya yang telah diberikan Allah kepadanya. Nah, ini adalah kisah daripada Bani Ansar ya kan? Nah, berarti ini contoh daripada apa? Daripada contoh ibadahnya ya kan? Ada ada dampak negatif daripada perilaku berfoya-foya tadi, israf dan tabzir. Apa tadi pengertian israf dan tabzir? Ini Lalu adalah sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melainkan akhirat. Menimbulkan Apa sifat tadi? Ayo, apa tadi pengertian tabzir? Membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak peruntukan, tidak layak. Menghambur-hambur. Menghambur-hamburkan. Nah, ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia melainkan sehingga akhirat. kita melalaikan akhirat. Ya kan? Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki dan pamer. Pamer. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Ya, Berpotensi menimbulkan sifat Sifat iri. Nah, berarti inilah contoh daripada dampak negatif akibat jika kita memiliki perilaku berfoya-foya. Ya, selanjutnya, nah, bagaimana cara kita menghindari hidup berfoya-foya? Membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan kita, membiasakan bersedekah, membantu orang lain, Bergaya biasa hidup sederhana. membantu orang lain, Selalu bertindak bersyukur. selektif
selektif dan serencana. Bertindak selektif dan Ya, Bergaya hidup sederhana, menghindari bersikap rendah hati. sikap rendah hati. ya. Ini adalah cara kita menghindari hidup berfoya-foya, ya kan? Dan selanjutnya kan setelah Ibu menjelaskan sedikit materi, nah selanjutnya kan Ibu akan membagikan kelompok dulu buat anak-anak Ibu. Ini kan karena segmennya cuma satu, jadi Ibu akan membagikan 2 kelompok ya. Ya, kelompok yang pertama langsung langsung Ibu terapkan ketuanya. Kelompok yang pertama ketua kelasnya Ratna Juwita. Sedangkan kelompok yang kedua ketuanya Erma Dewi. Siap Erma Dewi? Ibu Guru, ulang sekali lagi Bu, apa tadi Bu Ibu suruh? Belum. Ya, ini kan Ibu lagi membagikan kelompok. Karena satu segmen dari materi kita hari ini, Ibu akan membagikan 2 kelompok. Yaitu kelompok pertama, ketua kelompoknya Ratna Juwita, sedangkan yang kedua ketua kelompoknya Erma Dewi. Iya, Jadi kan Ibu meminta kepada anak-anak Ibu, tolong diperhatikan gambar ini. Ini ada LKPD, tolong diperhatikan dan dijawab sesuai dengan apa yang diminta. Ya, ini untuk kelompok 1. Dan sedangkan yang ini untuk kelompok 2. Sudah siap? Kelompok 1 yang mana Bu gambarnya? Nah, ini gambar untuk kelompok 1. Iya, iya Bu. Menghambur-hamburkan uang. Menghambur-hamburkan uang. Oke. Membuat rumah dengan besar. Nah, sedangkan ini Mana untuk tuh, kelompok 2. Banyak berbicara. Banyak makan Makan dan minum. dalam berbicara, banyak berbicara. Ini Ibu kasih Dalam waktu buat penampilan anak-anak banyak. Ibu 5 menit saja ya untuk menyelesaikannya. Ya Bu, kami dah siap Bu. Nah, sudah siap Erma Dewi? Ya Bu. Nah, kalau sudah siap boleh diwakilkan siapa saja, tidak mesti ketua ya. Boleh yang lain atau boleh juga ketua kelompoknya. Ya Ibu buat kembali gambar yang nomor 2 1 tadi Bu. Oh, 1 ya. Apa mau ke ini kawan-kawan? Erma Dewi kelompok 2 kan? Kelompok 1 kan? Erma Dewi kelompok 2, Ratna kelompok 1. Ratna Juwita kelompok 1. Nih Erma Dewi kelompok 2. Boleh yang mana saja tampil duluan, boleh silakan. Saya dulu Bu ya, kelompok 1 dulu Bu ya. Iya, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mengamati gambar yang telah Ibu tampilkan, kami bisa menyimpulkan bahwa harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat bagi diri. Dan sebaliknya, jika harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakan pemiliknya. Menurut kami begitu Bu kesimpulan dari gambar yang Ibu tayangkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar ya. Jawaban dari Ratna Juwita dapat nilai 100 ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya gambar yang kedua. Apakah sudah siap Ermawati? Baik Ibu Guru. Coba. Di gambar pertama itu di Trans TV itu Bu ada tuh programnya tuh Bu ya, seperti program makan apa namanya, makan besar tuh Bu ya. Itu kayaknya dan dalam FB sering kita lihat tuh. Apa namanya bahasa kerennya sekarang tuh Bu, makan banyak mukbang. Nah, itu adalah perbuatan syaitan sehingga dia memakan makanan yang satu talam besar itu, perut yang sebesar ini bisa dia makan, sehingga telur yang satu itu bisa dimakan sendiri-sendirinya. Itu adalah perbuatan setan sebetulnya Bu ya. Seharusnya makanan itu bisa dibagi-bagi ke orang yang miskin, anak-anak yatim Bu ya.
sedangkan dia bisa menghabiskan satu ayam besar tuh Bu. Padahal kalau kita pikirkan seberapa besar perut kita, seharusnya dia bisa berbagi dengan orang-orang lain ya Bu ya. Seperti anak yatim, orang fakir miskin ya Bu kan. Setelah masa bagilah. Dalam berbicara ya juga Bu, kita tidak perlu berbicara banyak-banyak Bu. Karena tong kosong bunyinya nyaring itu luar biasa Bu pentingnya. Karena kan orang banyak ngomongin tuh biasanya kan nyan. Kosong aja Bu Nasa puna apa? Ya Bu. Kadang-kadang nggak ada apa-apa dia. Setelah itu dalam penampilan, dia balaku linggang, pinggang balaku ijai, bawa Aceh. Jadi Balaku tubuh Bu, paji balaku ata. Pajo balaku ada dalam apa nantinya. Ya balaku linggang, pinggang balaku ija. Ya balaku ijai adanya orang Aceh Bu. Iya. Seharusnya kita memakai petuah itu walaupun kita orang kaya, apa salahnya? Dan jika memang tidak memakai lagi, jangan dikebah dalam lemari, jangan Kasih untuk orang Bu ya. kasihlah kepada orang-orang yang bermanfaat. Kan banyak tuh, waktu mau pergi kondangan banyak kali tuh Bu kan. Tidak ada baju dibilang, padahal baju tuh udah banyak sekali, satu lemari besar. Kan namanya berfoya-foya juga dan dia kira akan dipertanggungjawabkan gitu. Ya. Nah, ya, berarti kan kelompok yang kedua juga dapat serat ya, karena jawabannya sangat benar. Kita sebelum juga akan dulu ya, ini sudah paham tentang yang kayak mana ini materi yang di atas tadi, apa sudah paham semua? Sudah Bu. Paham. Sudah Bu. Nah, berarti alhamdulillah dari kita hari ini selesai. Alhamdulillah semua anak-anak sudah paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana anak-anak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu. Tidak Bu. Tidak. Berarti refleksi materi kita hari ini, harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta tersebut bisa bermanfaat bagi pemiliknya. Dan sebaliknya, jika harta dikelola secara salah, maka harta tersebut akan mencelakakannya. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu belanjakanlah harta sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Yang kedua, membiasakan bersedekah atau membantu orang lain. Insya Allah harta kita bermanfaat dunia akhirat Dan berkah. Perhatikan materi kita hari ini kita cukupkan. Insya Allah untuk ke depan kita akan menyambungkan segmen yang selanjutnya yaitu ria. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyambung materi kita tentang ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Baik anak-anak di rumah, walaupun materi kita belum kita lanjutkan, tolong di rumah dipelajari dan dibaca-baca materi yang akan kita pelajari di selanjutnya. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.